Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Belajar sama-sama lagi yuk. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5 SD bab 2. Yang judul babnya adalah Buku Jendela Dunia. Pada bab 2 ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Untuk bahasan pertama pada video ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita. Inilah yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Pertama, ada unsur intrinsik cerita, lalu ada majas metafora, personifikasi dan hiperbola, kalimat langsung dan tidak langsung, serta teks naratif dan deskriptif. Pada video kali ini kita akan membahas bahasan yang pertama, yaitu unsur intrinsik cerita. Coba lihat gambar ilustrasi pada pembuka bab. Sesuai dengan judulnya, yaitu Buku Jendela Dunia. Lihat pada gambarnya, ketika buku itu dibuka, banyak hal-hal yang menarik yang ada di dalam buku. Mulai dari Menara Eiffel sampai planet yang ada di angkasa. Kira-kira apa ya makna dari gambar tersebut ketika buku dibuka banyak hal yang ada di dalamnya? Apakah ada hubungannya dengan judul babnya yaitu Buku Jendela Dunia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, disimak ya video ini mulai dari pembahasan pertama sampai nantinya pembahasan terakhir. Kegiatan pembuka. Kegiatannya, tengoklah keluar apa yang terlihat dari jendela kelas kalian. Diskusikan bersama guru dan teman kalian apa yang dimaksud dengan buku Jendela Dunia. Perhatikan gambar pada judul bab 2 Buku Jendela Dunia pada halaman sebelumnya. Apa saja isi buku yang kalian lihat? Apa makna gambar-gambar tersebut? Sekarang tuliskan makna buku bagi kalian dalam sebuah kalimat. Nah, setelah melakukan kegiatan ini dan kamu tadi juga telah melihat gambar ilustrasi pada halaman bab, sehingga kamu bisa menyimpulkan buku adalah... Perhatikan pada gambar, ada 3 anak sedang membaca buku. Nah, buku yang dibacanya itu berbeda ketiganya. Cara membedakannya, lihat pada bagian sampul. Ada judul buku yang berbeda-beda. Andi membaca tentang antariksa, Ika membaca tentang kancil, dan Tobias membaca tentang origami. Lihat Andi, Ika, dan Tobias yang sedang asyik membaca. Buku apa yang mereka baca? Apakah kalian pernah membaca buku sejenis? Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Kegiatan menebak isi buku. Mari mengenal berbagai jenis buku. Perhatikan keempat buku di bawah ini. Informasi apakah yang bisa kalian dapat dari sampul buku? Apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Diskusikan jawaban bersama teman sekelas kalian. Inilah keempat buku yang dimaksud. Buku pertama yaitu berjudul Lede si Joki Cilik. Buku kedua berjudul Aku Mampu Berbahasa Indonesia. Buku ketiga berjudul Ada Apa Sih? Ada Apa Sih? Buku keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kira-kira dari keempat buku ini, apakah kamu bisa membayangkan apa isi dalam buku tersebut? Buku pertama dan buku ketiga itu adalah sebuah cerita. Dan buku kedua dan keempat itu adalah buku tentang pelajaran. Buku tentang cerita itu disebut dengan buku fiksi, dan buku yang bukan cerita merupakan buku yang non-fiksi. Membaca, bacalah dengan seksama teks di bawah ini yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Penulisnya adalah Desri M. Putri. Aduh, sakit! Suara kelinci kecil menggelagar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membajiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil?
Kakiku terantuk batu, lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Saatnya latihan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Nomor 1, apakah isi cerita tersebut? Cerita tersebut berisi tentang kisah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Rusa. Nomor 2, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokohnya kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu dan burung pipit memiliki sifat bijaksana. Di mana latar cerita berlangsung, yaitu di kebun wortel Pak Rusa. Kapan cerita tersebut berlangsung? Yaitu kira-kira pada sore hari atau siang hari. Apa masalah yang terjadi? Kelinci kecil yang memutuskan untuk keluar sarang tanpa seizin ibunya dan mau memetik wortel Pak Rusa tanpa seizin Pak Rusanya. Saat mencoba mengambil, kelinci kecil terantuk batu dan jatuh. Dia kesakitan. Nomor 6, bagaimana masalah itu diselesaikan? Burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasehatinya. Sehingga kelinci kecil pun tidak jadi mengambil wortel Pak Rusa dan segera pulang dan meminta maaf kepada ibunya. Pertanyaan terakhir, apa pesan dari cerita tersebut? Nah, dari cerita tersebut, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Menyimak, identifikasi unsur cerita. Setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut unsur intrinsik cerita. Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur intrinsik ini. Yang harus kita identifikasi terlebih dahulu yaitu judul cerita. Lalu ada tema yaitu tentang apa cerita tersebut, amanat, apakah pesan moral dari cerita, tokoh dan penokohan, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya, latar, kapan dan di mana cerita itu terjadi,
Alur cerita, bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, dan akhir. Untuk lebih memahami unsur intrinsik dalam cerita, kamu bisa pause video ini. Nah, tema itu adalah ide cerita atau gagasan. Contohnya, temanya tentang keluarga, persahabatan, perjuangan, atau petualangan. Amanat, contohnya agar seseorang selalu hidup jujur atau sederhana. Tokoh atau penokohan adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Contoh, tokoh petani yang bersifat berani dan jujur. Latar ya adalah keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Contoh, latar tempat dari cerita adalah kota besar dan di masa sekarang. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Kegiatannya kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Diskusikan dengan teman kalian, gambarlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, nanti setelah kembali ke pertanyaan yang 7 tadi, kamu buat peta konsepnya seperti ini. Gantilah tulisan judul cerita itu dengan kelinci kecil dan burung pipit. Lalu kamu tulis unsur intrinsik cerita tersebut. Misalnya temanya tentang apa, amanatnya, tokohnya, latar, serta alurnya. Lakukan secara berdiskusi dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu. Oke, sekian dulu ya pembahasan tentang unsur intrinsik dalam cerita. Untuk pembahasan selanjutnya, ditunggu ya videonya, masih pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.